Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salindri, NIM SKP 22020666P. Program studi S1 Keperawatan Non-Reguler. Mata kuliah KMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit CTS atau yang sering disebut carpal tunnel syndrome. Baiklah, di sini ada beberapa penjelasan. Ada 7 penjelasan. Yang pertama yaitu definisi, dan yang kedua itu etiologi, dan yang ketiga manifestasi klinis, dan yang keempat yaitu patofisiologi, dan yang kelima komplikasi, dan yang keenam pemeriksaan penunjang, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu penata laksanaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita awali dengan definisi. Definisi pada carpal tunnel syndrome yang sering dikenal CTS, yaitu merupakan suatu sindrom klinis yang timbul akibat tertekannya nervus medianus di dalam carpal tunnel atau terowongan karpal di pergelangan tangan. Nervus medianus merupakan nervus yang rentan terhadap kompresi dan cedera di telapak tangan dan pergelangan tangan atau karpal dan ligamentum karpal transversal. Dan kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua yaitu etiologi. Etiologi di sini yaitu merupakan teori atau pengetahuan yang membahas tentang faktor-faktor penyebab penyakit, mekanisme masuknya dan bagaimana penyebab asal mula serta gangguannya. Adapun ciri-ciri dari carpal tunnel syndrome, pembengkakan di terowongan karpal dapat disebabkan oleh faktor keturunan ataupun diabetes, masalah tiroid ataupun patah tulang, atau artritis. Retensi cairan selama kehamilan juga berisiko menimbulkan gejala CTS atau carpal tunnel syndrome seperti kesemutan, mati rasa atau terasa kebas di bagian tangan, atau kehilangan kekuatan menggenggam, serta nyeri di bagian telapak tangan ataupun jari-jari di tangan. Tetapi gejala ini biasanya akan hilang saat melahirkan. Dan yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Ini yang ketiga ya. Manifestasi klinis di sini adapun tanda dan gejalanya umumnya berupa gangguan sensorik saja. Gangguan motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat. Gejala awal seperti terkena aliran listrik atau yang sering disebut yaitu tingling pada jari 1 atau sampai 3 dan setengah sisi radial jari, atau biasanya juga terkena pada 4 jari sesuai dengan distribusi sensorik nervus medianus. Walaupun kadang-kadang dirasakan mengenai seluruh jari-jari, carpal tunnel syndrome memiliki 2 bentuk, yaitu ada akut dan kronis. Bentuk akut mempunyai gejala dengan nyeri parah. Dengan nyeri parah, biasanya juga bengkak pergelangan tangan atau tangan dingin atau gerak jari menurun. Kehilangan gerak jari disebabkan oleh kombinasi dari rasa sakit dan paresis. Bentuk kronis mempunyai gejala baik disfungsi sensorik yang mendominasi atau kehilangan motorik dengan perubahan trofik. Nyeri proksimal mungkin ada dalam carpal tunnel syndrome. Biasanya juga sering lebih menonjol di malam hari. Baiklah, kita lanjut yang keempat ya. Adapun yang keempat yaitu patofisiologi. Ada beberapa hipotesa mengenai patogenes dari CTS atau carpal tunnel syndrome. Setiap perubahan yang mempersempit terowongan ini akan menyebabkan tekanan pada struktur yang paling rentan di dalamnya, yaitu nervus medianus. Umumnya CTS terjadi secara kronis, di mana terjadi penebalan flexor retinaculum yang menyebabkan tekanan terhadap nervus medianus. Pada CTS akut, biasanya terjadi penekanan yang melebihi tekanan intravaskuler yang menyebabkan berkelanjutan gangguan aliran darah. Selanjutnya terjadi pada vasodilatasi yang menyebabkan edema,
sehingga saraf terganggu, akibatnya terjadi kerusakan pada saraf tersebut. Adapun yang kelima yaitu komplikasi. Di sini komplikasi ada 3 komplikasi biasanya yang sering terjadi pada penyakit CTS atau Carpal tunnel syndrome. Yang pertama yaitu kerusakan permanen pada saraf pergelangan tangan. Yang kedua yaitu nyeri yang berkelanjutan atau nyeri kronis. Dan yang ketiga yaitu pengecilan atau penyusutan pada otot, atrofi otot. Dan yang selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada beberapa. Yang pertama yaitu tes Palen, dilakukan dengan fleksi pada pergelangan tangan sebesar 90 derajat selama 1 menit. Hasil positif akan menimbulkan gejala CTS atau Carpal tunnel syndrome. Tes reverse Valen dilakukan dengan cara yang serupa dan ekstensi. Dan yang selanjutnya yaitu tes Tinel. Tes Tinel dilakukan dengan mengetuk pergelangan tangan bagian volar distal dari wrist crest. Hasil positif bila terjadi gangguan sensoris yang menjalar ke daerah inervasi nervus medianus. Dan yang selanjutnya yaitu tes kompresi saraf. Tes kompresi saraf dilakukan dengan memberikan penekanan dengan kedua ibu jari pada daerah Carpal tunnel syndrome selama 1 menit. Dan yang terakhir yaitu atrofi. Atrofi ini biasanya tes kekuatan. Tes kekuatan abduktor pollicis brevis terbukti sebagai tes yang spesifik, namun tidak sensitif pada pemeriksaan EMG. Ditemukan adanya nerve education velocity. Dan yang terakhir yaitu penatalaksanaan. Penatalaksanaan di sini biasanya kita penanganan yang lebih awal yaitu berupa fisioterapi. Bisa dilakukan fisioterapi di mana terjadinya Carpal tunnel syndrome, misalnya terjadi di pergelangan tangan, itu bisa dilakukan fisioterapi. Dan yang selanjutnya yaitu istirahat. Bisa juga diberikan kompres es di bagian tangan nyeri. Dan yang selanjutnya juga kita bisa lakukan memberikan suntikan kortison jika tidak ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan paling terakhir biasanya disuruh atau melakukan operasi terowongan karpal. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari penyakit Carpal tunnel syndrome. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.